Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali sahabat-sahabat subscriber dan sahabat-sahabat teknik motor official dimanapun Anda berada. Pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari tentang kelistrikan pengapian arus listrik DC atau arus listrik searah untuk sepeda motor Revo Absolute dan motor Blade. Dalam sistem kelistrikan ini, komponen yang diperlukan adalah spul pengisian, kemudian kiprok atau regulator, kemudian kunci kontak, fuse yang pertama, kemudian fuse yang kedua, lalu terdapat juga aki, ada juga CDI, kemudian ada pulser, kemudian ada koil, kemudian ada juga busi. Itu komponen yang terdapat dalam sistem kelistrikan pengapian arus listrik DC. Sementara itu, fungsi dari masing-masing komponen ini yang pertama adalah spul pengisian. Spul pengisian ini berfungsi sebagai sumber arus listrik yang akan menghasilkan dua arus listrik, yaitu arus positif dan arus listrik negatif, yang akan menjadi power supply atau sumber arus listrik yang akan mensuplai pada kiprok, aki, CDI, pulser, kuil, dan busi. Lalu fungsi dari kiprok atau regulator ini berfungsi sebagai penyearah arus listrik dari arus listrik AC menjadi arus listrik DC. Atau dalam kata lain, kiprok atau regulator ini berfungsi sebagai perubah arus AC menjadi arus listrik DC. Lalu terdapat kunci kontak. Kunci kontak ini berfungsi sebagai alat pemutus atau penghubung aliran listrik ketika motor hendak dinyalakan atau ketika motor hendak dimatikan. Ketika motor dinyalakan pada posisi on, maka dia akan menghubungkan arus listrik. Sebaliknya, ketika motor itu di off-kan pada posisi mati, maka aliran listrik ini akan terputus oleh kunci kontak. Kemudian fuse atau sekring. Fuse atau sekring ini berfungsi sebagai alat pengaman rangkaian listrik, yang mana dia akan bekerja untuk memutuskan aliran listrik ketika terjadi konsleting yang terjadi pada komponen-komponen kelistrikan ini. Kemudian aki ini berfungsi sebagai alat penyimpan arus listrik, yaitu penyimpan tegangan 12 volt arus listrik. Tegangannya sebesar 12 volt. Ini penyimpan arus listrik. Kemudian fuse yang kedua juga sama fungsinya dengan fuse yang kedua pertama tadi, ya. Berfungsi sebagai pengaman rangkaian listrik, yaitu dia akan bekerja memutuskan arus listrik ketika terjadi konsleting yang terjadi pada komponen-komponen setelahnya. Kemudian CDI ini berfungsi sebagai pengatur pengapian. Jadi dia akan mengatur pengapian yang terjadi pada busi. Jadi kapan busi ini bisa menyala, kapan busi ini bisa mati, ini diatur oleh kerja CDI. Kemudian pulser ini berfungsi sebagai pengirim sinyal pengapian kepada CDI. Atau dalam kata lain, pulser ini berfungsi sebagai penentu waktu pengapian. Jadi kapan pengapian itu terjadi pada busi itu ditentukan oleh pulser. Jadi pulser dan CDI ini akan bekerja sama. Kemudian
fungsi dari kuil ini berfungsi sebagaimana trafo step up, yaitu trafo penaik tegangan dari tegangan rendah 12 volt menjadi tegangan tinggi 1500 volt sampai 10.000 volt. Ini fungsi dari coil, yaitu menaikkan tegangan rendah menjadi tegangan yang cukup tinggi, sehingga output dari kuil ini jika tersentuh dengan tangan manusia maka bisa menyetrum dia. Kemudian busi ini berfungsi sebagai alat perubah arus listrik menjadi bunga api atau menjadi nyala api. Fungsi dari busi. Jadi ketika arus listrik yang besar ini dikirim ke busi, maka busi akan merubahnya menjadi bunga api. Itulah masing-masing fungsi dari komponen-komponen sistem kelistrikan pengapian arus listrik DC. Sementara itu, cara kerja atau proses mengalirnya arus listrik itu dimulai dari spool pengisian. Spool pengisian ini ketika rotornya berputar, maka lilitannya, kawat emalnya ini akan menghasilkan dua arus listrik positif dan negatif yang akan mengalir ke kiprok. Nah, setelah mengalir ke kiprok, maka arus listriknya akan dirubah oleh kiprok dari AC menjadi DC. Akan disearahkan. Sehingga dia akan outputnya akan mengalir ke atas menuju kunci kontak. Setelah masuk ke kunci kontak, masuk ke fuse, masuk ke fuse yang pertama. Dari fuse arus listrik akan diteruskan menuju aki. Setelah menuju aki, masuk ke aki, maka akan disimpan oleh aki untuk beberapa waktu, untuk waktu yang lumayan lama, sehingga arus listrik yang disimpan aki ini nantinya akan dimanfaatkan atau menjadi sumber arus listrik DC untuk beban, yaitu untuk CDI, pulser, kuil, busi, dan beban-beban yang lain seperti klakson, lampu sen, kemudian lampu indikator perpindahan gigi, kemudian pelampung bensin dan lain sebagainya. Nah, dari aki ini mengalir lagi ke kunci kontak, naik ke kunci kontak menuju fuse. Dari fuse ini masuk ke CDI. Dari CDI arus listrik positif ini akan diproses, dibagi ke pulser, ya. Jadi dan mengalirnya arus positif ini menuju kuil ini akan diatur, tidak mengalir secara kontinu, tapi akan mengalir secara terputus-putus sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh pulser ini. Jadi ketika motor berputar, maka pulser ini akan menentukan waktu pengapian itu, kapan dia bekerja dan kapan harus mati. Ini sesuai dengan waktu yang ditentukan oleh pulser, yaitu mengikuti putaran dari magnet. Nah, dalam magnet itu terdapat pin kecil, itu akan berputar. Dan setiap perputarannya itu akan ditunggu oleh pin dari pulser. Ketika pin pulser ini bertemu dengan pin yang terdapat di dalam magnet, yang terdapat pada magnet, maka disitulah terjadinya waktu pengapian. Nah, itu sinyal itu nanti akan diteruskan pada CDI. Nanti CDI akan mengatur pengapiannya menuju kuil. Dari kuil ini arus listriknya akan dinaikkan dari 12 volt menjadi 1500 sampai 10.000 volt. Setelah itu maka arus listrik akan diteruskan kepada busi untuk dirubah menjadi bunga api atau nyala api, sehingga terjadilah
pembakaran di ruang bakar silinder. Itulah sistem kerjanya. Kemudian arah mengalirnya ini arah mengalirnya arus listrik kami berikan tanda panah untuk mempermudah teman-teman semua mengetahui arah mengalirnya arus listrik, yaitu dari spool pengisian ini terdapat panah, kemudian setelah kiprok terdapat panah, ini naik ke juga ada panahnya. Inilah arah mengalirnya arus listrik ke atas, lalu juga ke bawah, masuk ke aki, naik dan turun, kemudian menuju fuse, kemudian turun ke bawah, kembali ke bawah menuju CDI, dari CDI menuju pulser, naik turun, kemudian terakhir outputnya arus listrik mengalir menuju ke coil. Setelah masuk ke coil baru dilanjutkan menuju pada busi. Kemudian arah aliran listrik juga yang negatif ini ditandai dengan anak panah ini yang menuju ke bawah. Ini akan naik ke atas menuju kiprok, kemudian terbagi lagi menuju aki, naik lagi menuju CDI, pulser, coil, dan ke busi. Itu arah mengalirnya arus listrik. Dan terakhir ini dari kiprok menuju yang berwarna kuning menuju ke spool penerangan atau lampu depan dan lampu belakang. Adapun warna dari masing-masing kabel yang ada pada sistem kelistrikan pengapian arus DC untuk motor wave absolute dan blade ini, warna kabel dari spool pengisian menuju kiprok ini berwarna putih. Sementara itu dari kiprok ke fuse atau ke kunci kotak ini warna kabelnya adalah merah. Nah, sampai ke aki, kemudian masuk ke fuse yang kedua sampai pada CDI juga berwarna merah. Dari CDI kabel yang menuju pada pulser ini berwarna kuning biru. Kemudian outputnya kabel negatifnya ini berwarna hijau. Kemudian output dari CDI menuju coil ini berwarna orange. Kemudian dari coil ke busi ini berwarna hitam dengan berdiameter yang cukup besar. Sementara itu untuk kabel ke spool penerangan atau lampu depan dan belakang ini berwarna kuning. Dan untuk kabel negatif yang bersumber dari spool pengisian ini berwarna hijau sampai ke ground. Ini berwarna hijau ke kiprok berwarna hijau. Kemudian kabelnya yang mengarah pada aki juga sama, ya. Ini biasanya ya hijau. Kemudian ke CDI juga hijau, pulser juga hijau, ke coil juga sama hijau, ke busi juga berwarna hijau. Itu untuk warna kabelnya. Dan supaya diperhatikan juga untuk soket kiprok ini terdapat pin. Nah, pin ini, lubang ini harus disejajarkan dengan soket kabel kiprok. Nah, ini posisi terhubungnya soket kiprok dengan soket kabel kiprok. Ini dilihat dari pin ini arahnya. Kemudian posisi soket yang ada pada CDI juga ini sejajar dengan kaki dari masing-masing kaki CDI ini. Maka kotak kecil ini sebagai petunjuk arah untuk mensejajarkan posisi soket
CDI dengan soket kabel CDI. Jadi seperti itulah teman-teman semua tentang kelistrikan pengapian arus listrik DC atau arus listrik searah untuk sepeda motor Revo Absolute maupun motor blade. Bagi teman-teman yang belum bisa memahami atau kurang bisa memahami, silahkan sampaikan di kolom komen agar kami bisa membantu apa yang menjadi kendala bagi teman-teman. Dan kami juga mengajak teman-teman semua untuk bisa berbagi ilmu dengan cara menge-share video kami ini ke berbagai media sosial teman-teman, bisa ke Facebook, ke Twitter, ke Instagram maupun media-media sosial lainnya. Dan untuk teman-teman yang ingin terus mengikuti video-video terbaru dari kami, maka silakan untuk mensubscribe video kami ini, kemudian mengklik tombol notifikasinya agar teman-teman terus mendapatkan informasi-informasi terupdate dari kami, dari video kami ini, sehingga teman-teman tidak ketinggalan informasi. Dan untuk mendukung berkembangnya channel kami ini, kami sarankan untuk teman-teman untuk like dari video kami ini agar video kami ini bisa terus berkembang. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan, mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi teman-teman semua, khususnya dan umumnya untuk yang lain juga. Demikianlah apa yang dapat kami sampaikan, kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.